Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang gak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah, hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang tuh. Konon katanya ada orang yang bernama Faqih Muqaddam, gelarnya ngaku-ngaku bisa mi'raj. Ini dikonfirmasi ke saya, diklarifikasikan, saya lalu teliti. Ternyata jawabnya Pak benar. Ada orang yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alwi, gelarnya Faqih Muqaddam, Imamul A'zam, Faqihil Muqaddam, ngaku-ngaku bisa mi'raj. Manidda'a, barang siapa yang ngaku-ngaku annahu urija ila sama, sesungguhnya ia bisa mi'raj ke langit, kafar, kafir dia. Orang yang menolak Isra wal Mi'rajnya Nabi itu bisa menyebabkan dia jatuh kepada kekafiran. Karena itu mukjizat untuk Nabi yang wajib kita imani. Begitupun sebaliknya, orang yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj juga, dia bisa jatuh kepada kekafiran. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata atau menukil, manidda'a annahu urija ila samai kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku, manidda'a, barang siapa yang ngaku-ngaku annahu urija ila sama, sesungguhnya ia bisa mi'raj ke langit, kafar, kafir dia. Hati-hati. Mengapa ini saya bahas di awal? Konon katanya ada orang yang bernama Faqih Muqaddam, gelarnya ngaku-ngaku bisa mi'raj. Ini dikonfirmasi ke saya, diklarifikasikan, saya lalu teliti. Ternyata jawabnya Pak benar. Ada orang yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alwi, gelarnya Faqih Muqaddam, Imamul A'zam, Faqihil Muqaddam, ngaku-ngaku bisa mi'raj. Dia bertulis surat kepada Syekh Sa'ad, dan ini didokumentasikan dalam kitab Syarhul Ainiyah. Jadi ini bukan katanya, ini bukan kabar burung, betul-betul ngaku-ngaku. Pengakuan ini dituliskan dalam kitab, dan kitab ini kitab standar resmi di kelompok mereka. Disebutkan di sana dia membuat pengakuan urijabi ila sidratil muntaha, aku dimi'rajkan ke sidratul muntaha, kata dia, sab'a marrat, 7 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan sab'atan wa isrina marrah, sebanyak 27 kali. Fi lailatin wahidatin, dalam satu malam. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, dan dalam riwayat yang lain dikatakan ia mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Mapas, hebat betul manusia, Pak. Nabi saja mi'raj hanya 1 kali dalam seumur hidup. Ini bukan mi'raj dalam pengertian as-salatu mi'rajul mu'minin, bukan. Salat itu mi'rajnya orang beriman, bukan. Makna salat mi'rajnya orang beriman itu adalah di mana kita menghadap Allah lewat salat.
Tapi pengakuan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi ini Pak, itu pengakuannya bukan mi'raj sholat. Urijabi ila sidratil muntaha, aku dimi'rajkan ke sidratul muntaha. Maka kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, orang yang ngaku-ngaku bisa mi'raj, maka kafirlah dia. Jadi saya sederhanakan, menolak Isra Mi'raj bisa kafir, sebaliknya ngaku-ngaku bisa Isra Mi'raj juga kafir. Karena Faqih Muqaddam ini Bapak Ibu didewa-dewakan orang. Nama aslinya Muhammad bin Ali Ba'alwi. Dia ini digelari Imamul A'zam, imam besar. Bahasa kerennya imam jumbo. Imam besar yang predikat keimamannya ini secara spiritual di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Bapak Ibu Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani, Sultanul Aulia. Tak ulangi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Sultanul Aulia, Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani. Ini orang yang bernama Faqih Muqaddam ini mengklaim dirinya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Faqihil Muqaddam itu artinya Pak, dalam bidang fikih dia ini lebih hebat dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi sayangnya selembar pun kitab yang dia karang nggak ada. Syarhul Ainiyah itu baru dinukil setelah sekian abad kemudian Bapak Ibu, setelah orang ini tidak ada. Nah makanya hati-hati, betapa banyak orang berjubah agama mengkamuflase kita dengan bahasa agama untuk menyesatkan orang awam. Karena nyebar itu Pak di YouTube yang aku bisa mi'raj 70 kali itu, nyebar itu dan dibela. Yang salah kok dibela gitu. Saya juga bingung sama orang Islam ini. Sampai di Indonesia itu ada 3.000 makam palsu di Indonesia ini. Itu kok dibela? Saya bingung itu. Bahkan makam palsu itu sudah di Lampung sudah ada Pak. Malik Abdullah di Lampung Tengah, di Spontan itu Pak, itu asli leluhurnya orang Lampung, sekarang jadi Habib itu Pak. Marga Al-Muhdor yang menetapkannya sebagai Habib, mestinya anak keturunannya nolak itu. Kita ini begini Bapak Ibu, akhirnya karena memanfaatkan animo masyarakat Indonesia yang suka ziarah makam keramat, maka kemudian orang membuat makam keramat, entah apa kepentingannya. Minimal kepentingan ekonomi, komersil Pak, minimal komersil itu. Kan ada kotak infaknya situ, ada tukang doanya, makin panjang doanya makin tebal angpaunya kan begitu. Ini bisnis doa, bisnis makam keramat kan begitu. Kita harus berhati-hati dengan ini semua. Atau mungkin ada kepentingan politik, seperti di Israel, di Palestina. Israel membuat 3.000 makam palsu di tanah Palestina. Tujuannya apa? Hari ini terjawab. Mereka akhirnya mengklaim tanah Palestina. Ya jangan-jangan orang-orang yang bikin makam palsu di Indonesia ini sampai ribuan begitu, jangan-jangan tujuannya ingin mengklaim tanah Nusantara warisan dari mereka. Sudah muncul bunyi-bunyi kita dengar dari kuping kita Pak, bahwasanya mereka yang mengislamkan tanah Nusantara ini enak aja kan begitu, enak aja, seakan-akan mereka punya hak terhadap tanah Nusantara ini. Baik, selanjutnya tsumma urija bina ila sama'il tsaniyah, Nabi naik lagi ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wasallam. Dua nabi ini Pak sama-sama nggak punya kuburan, karena dua nabi ini sama-sama diangkat ke langit semua itu, Isa dan Yahya alaihi wasallam itu. Cuman bedanya Nabi Yahya netep di langit kedua, Nabi Isa balik turun lagi. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Inilah jawabannya Pak, mengapa Israel tidak akan pernah kalah. Makanya saya pribadi Pak menyalahkan Hamas. Gara-gara Hamas nyerang duluan pakai para layang, Israel yang mati cuman berapa? Hamas ratusan ribu yang mati. Nah, bukan Hamas, rakyat Palestina ya Pak. Karena ngapa? Israel nggak akan pernah kalah.
Ini Al-Quran Bapak Ibu. Semua negara Arab kumpul jadi satu, serang Israel. Nggak akan kalah Israel. Sudah pernah terjadi. Mesir kalah, Turki kalah, Arab kalah, Yordan kalah, Iran kalah, Irak kalah, semua Pak. Cuman lawan satu negara kalah. Jadi bukan nggak mau Bapak Ibu. Semua negara Timur Tengah, 21 negara Arab itu kalau lawan Israel kalah semua. Israelnya seuprit Bapak Ibu. Tapi yang punya Amerika itu Israel Pak. Yang punya Eropa itu Israel. Dan Quran sudah mengatakan wala ta'lunna uluwan kabira. Mereka akan benar-benar sombong lemah, belagak petantang petenteng, dan mereka tak terkalahkan. Jadi jangan ngayal sekarang. Berhentilah ngomong begini Pak. Itu Pak tentara berani nggak berangkat ke Israel, nyerang Israel? Berhentilah ngomong begitu. Itu orang nggak ngerti agama itu Pak. Karena Israel nggak akan mungkin kalah, kita yang kalah. Nah, kapan Israel itu kalah? Israel hanya akan kalah ketika Nabi Isa sudah turun ke bumi. Jadi kalau bisa sumbang saran, dengar nggak orang Palestina itu ya Pak? Kalau bisa sumbang saran Bapak Ibu, hari ini kita harus betul-betul kuatkan kesabaran dalam melawan Israel. Karena kita belum akan menang. Nanti tunggu saatnya kalau ingin menang. Nah, sebelum Nabi Isa turun kalimatnya Pak, bukan lahir, turun di Menara Putih Damaskus, Suriah. Makanya Suriah adalah negeri yang paling diuji oleh Allah. Karena Nabi Isa turun di sana nantinya. Sebelum Nabi Isa turun, sebelumnya akan muncul dulu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dilahirkan dan nunggu besar Imam Mahdi itu. Siapa Imam Mahdi itu? Keturunan Nabi. Ciri Imam Mahdi akan muncul apa? Akan banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Makanya Indonesia Pak, pasar yang paling laris buat orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Di Arab nggak laku ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Jangankan di Arab, di Yaman saja Pak, Syekh Sarafuddin mengatakan mereka pendusta. Mereka yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu pendusta semua. Mereka bukan anak cucu Nabi. Di Mesir nggak laku ngaku anak cucu Nabi. Yang resmi anak keturunan Nabi itu Yordania, Maroko. Sudah tes DNA lagi J1. Nah, sedangkan di Indonesia ini ribuan orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi DNA-nya G. Jauh ke beduk. Kesono sama kesono, jauh ke beduk. Makanya saya kesal begini-begini Pak. Mengapa? Ya saya orang Islam. Saya umat Nabi. Sebagai umat Nabi saya enggak terima kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kami. Apalagi untuk memanipulasi umat. Apalagi untuk mengeksploitasi umat. Enggak boleh itu. Oh, di kabupaten pesantren-pesantren didawir semua, dipalakin semua Pak. Enggak boleh. Jadi maraknya fenomena orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah itu ciri Imam Mahdi akan segera muncul. Itu cirinya. Imam Mahdi itu di Madinah Pak Bu, bukan di Indonesia. Jadi kalau Imam Mahdinya itu namanya Suparman, nggak masuk hitungan itu. Apalagi hidungnya begini, proporsional ini Pak, nggak ada mancung-mancungnya, nggak masuk hitungan. Kalau di Indonesia ini walaupun mancung juga, ya Yahudi juga mancung hidungnya kan begitu. Ini balik lagi Bapak Ibu, di Madinah nanti tanah Arab akan goncang. Maka dia keluar dari Madinah, lalu dia akan dibaiat di Baitullah dan menjatuhkan Raja Arab. Jadi yang pertama kali dijatuhkan oleh Imam Mahdi itu Raja Arab. Sampai segitunya, dan akan dibaiat oleh masyarakat dunia internasional. Nabi bersabda, Al-Mahdiyu minna. Al-Mahdi itu keturunan kami, kata Rasulullah. Ahlul bait, dia merupakan ahlul bait Nabi. Al-Mahdiyu min itrati. Imam Mahdi itu keturunanku, terahku, kata Nabi. Itrahku. Min waladi Fatimah, keturunannya Fatimah. Jadi bukan dari anak Nabi yang lain. Keturunan Fatimah, kalau enggak keturunan Hasan, ya keturunan Imam Husain. Kemudian yang berikutnya, ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya adalah namaku, kata Nabi, dan nama bapaknya adalah nama bapakku.
aku. Jadi Imam Mahdi itu selain dia ahlul bait Nabi, selain dia keturunan Nabi, namanya juga Muhammad dan bin Abdullah. Bukan Nabi Muhammad hidup lagi, bukan Pak, keturunan Nabi. Dialah yang akan memimpin umat Islam melawan Israel. Ketika perang sudah memuncak, Israel Yahudi dibantu oleh Dajjal memimpin, maka duel satu lawan satu. Nabi Isa lawan Dajjal, maka ditombak, hancur tubuh Dajjal. Saat itulah Yahudi akan dieksekusi. Mereka akan kalah semua. Imam Mahdi memimpin 7 tahun, sedangkan Nabi Isa setelah wafat Imam Mahdi akan memimpin 40 tahun lamanya. Dan dia akan menikah. Jadi Nabi Isa itu nanti menikah, Pak. Saya doakanlah istrinya orang Kedaton sini. Biar mertuanya di Kedaton, Pak. Wim datang. Siapa? Nabi Isa. Nengok siapa? Mertuanya. Umpama kan sedemikian rupa ya. Kalau zaman sekarang 40 tahun baru Nabi Isa kemudian wafat. Setelah 40 tahun memimpin, beliau akan dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.